Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Saat ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pembagian bilangan. Nah, mungkin di kelas 2 kamu sudah pernah belajar tentang pembagian. Di sini kita akan ulang sedikit tentang pembagian. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan pembagian bisa kita awali dengan gambar, ataupun kita misalkan ada 12 buah roti yang akan dibagikan kepada 4 orang. Misalkan si A, si B, si C, dan si D. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Langkah yang pertama, yang 12 roti ini kita bagi masing-masing satu kepada setiap orang. Si A 1, B 1, C 1, dan si D juga 1. Nah, ketika si A, B, dan C, dan D ini sudah mendapatkan masing-masing 1, berarti roti yang tersisa adalah tinggal 8 buah roti. Nah, jadi 12 tadi sudah dikurangi 4, sisa 8. Nah, kita ulangi lagi. Kita berikan masing-masing 1 kepada si A, B, C, dan D-nya. Si A dapat 1, si B dapat 1, si C dapat 1, dan si D dapat 1. Berarti dikurangi 4 buah roti lagi, jadi sisa 4 roti lagi. Nah, yang 4 roti ini kita bagikan kembali karena masih ada yang sisa, kita bagikan lagi kepada si A, B, C, dan D. Nah, setelah kita bagikan keempatnya masing-masing 1, berarti rotinya sudah habis ataupun sisanya 0. Nah, jadi dari pemisalan ini, dari gambar ini bisa kita tuliskan dengan 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 4, yaitu yang tahap pertama, dikurang 4 tahap yang kedua, dan dikurang 4 tahap yang ketiga sama dengan 0, karena sisanya menjadi habis. Nah, pengurangan 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 itu, ataupun pengurangan berulang itu, itulah yang disebut dengan pembagian. Dibagi secara jumlah yang sama sampai angkanya itu ataupun bilangannya itu habis. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Dengan jumlah yang sama, ada berapa kali pengurangankah sampai rotinya ataupun angkanya itu habis? Nah, ada berapa kali pengurangan? Ada 3 kali pengurangan. Maka 12 dibagi 4 adalah hasilnya 3. Nah, mungkin cara seperti ini sudah pernah kamu bahas di kelas 2. Nah, sekarang kita mau belajar ke pembagian dengan angka yang lebih besar. Nah, untuk pembagian dengan angka yang lebih besar bisa kita gunakan dengan cara bersusun pendek. Nah, dengan pembagian dengan cara bersusun pendek ini, untuk mempermudah kita dalam menghitung pembagian puluhan, ratusan, maupun ribuan. Nah, kita misalkan suatu contoh, 63 dibagi 3. Nah, dalam pembagian ini 63 itu sebagai bilangan yang dibagi, sedangkan 3 itu adalah sebagai pembagi. Nah, langkah-langkah pembagiannya adalah, yang pertama yang kita bagikan itu adalah puluhannya. 63 puluhannya adalah 6. Jadi yang kita bagi pertama itu adalah angka 6-nya. Kita bagi ke pembaginya. Pembaginya adalah 3. Jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, hasilnya bisa kita letakkan di atas. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kedua. Hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembagi, dan hasilnya kita tulis di bawah bilangan yang dibagi. Nah, hasilnya kita kalikan dengan pembagi. Pembagi itu tadi adalah angka 3. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Hasilnya kita tulis di bawah bilangan yang dibagi, yaitu di bawah 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Setelah itu kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, sudah habis bagian yang pertama. Kita lanjut ke satuannya. Satuannya adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kita ulangi lagi langkah yang kedua tadi. Hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembagi. 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, setelah ini kita kurangkan.
3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, setelah hasilnya sudah habis ataupun 0, pengurangannya sudah 0, berarti kita sudah mendapatkan hasil dari pembagiannya. Jadi 63 dibagi 3 hasilnya adalah 21. Nah, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Misalkan 2 dikali 3 hasilnya 6, maka 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, jadi untuk mempermudah kamu dalam pembagian, kamu sudah harus hafal juga tentang perkalian bilangan agar lebih mudah mengerjakan pembagian pembagian dengan angka puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. 52 dibagi 2. Nah, 52 di sini sebagai bilangan yang dibagi, sedangkan 2 itu sebagai pembagi. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama, kita bagikan puluhannya. 52 puluhannya itu adalah 5. Jadi yang pertama kita bagikan adalah 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2, kalau dia hasilnya tidak habis, jadi kita kalikan 2 kali berapakah yang tidak melebihi 5. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Nah, 6 kan sudah melebihi 5, berarti jangan sampai melebihi, berarti 2 dikali 2. Nah, langkah yang keduanya, hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembagi, dan hasilnya kita tulis di bawah bilangan yang dibagi. Nah, hasilnya tadi 2, kita kali 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Setelah itu kita kurangkan, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, sudah dapat sisanya. Selanjutnya yang kita bagi adalah satuannya, kita turunkan angka 2. Nah, sekarang kita lanjut pembagiannya. 12 dibagi 2 hasilnya, ya, 2 kali berapakah yang hasilnya 12? 2 dikali 6. Nah, berarti 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Jangan lupa langkah yang kedua, setelah hasilnya dapat kita kalikan dengan pembaginya. 6 dikali 2 hasilnya 12. Setelah ini kita kurangkan. 12 dikurang 12 hasilnya 0. Oke. Nah, jadi 52 dibagi 2 itu hasilnya adalah 26. Nah, jadi beginilah cara pembagian bilangan dengan cara bersusun panjang dan juga dengan cara bersusun pendek. Nah, kuncinya kamu harus hafal tentang perkalian bilangan agar kamu lebih mudah mengerjakan pembagian bilangan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembagian bilangan. Silahkan kamu kerjakan lembar kerja yang sudah Miss sediakan. Jika ada yang kurang paham, boleh diulangi videonya ataupun ditanyakan kepada Miss. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.